alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab ketika itu, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Sekarang bayangkan, sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani pada orang tuamu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak ayah ibumu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau hanya bisa membuat air matanya menetes karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan, seandainya saja engkau mengalami seperti saudara-saudaramu yang di Aceh. Ribuan orang menjadi anak yatim dan piatu, dan mereka tidak punya lagi ayah dan ibu karena ayah mereka telah meninggal dunia. Sekarang, bukankah engkau masih memiliki ayah dan ibu? Tapi bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan satu persatu. Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Setahun yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Bayangkan panjang hidupmu apa yang kau lakukan pada ibu dan ayahmu. Bayangkan. Bayangkan dosa apa yang kau lakukan selama ini. Bayangkan. Bukankah engkau selama 9 bulan berada dalam kandungan ibunda? Lupakah engkau? Lupakah engkau selama 9 bulan kau dibawa kemanapun ibundamu pergi? Lupakah engkau selama 9 bulan ibundamu tak pernah mengeluh ketika membawamu kemanapun kau pergi? Bayangkan saat-saat itu, betapa berat perjuangan ibundamu. Bayangkan, ibundamu mual karena engkau ada di dalamnya. Ibundamu tak bisa tidur karena engkau ada di dalamnya. Bayangkan, ibundamu tak bisa menghadapkan tubuhnya ke bawah karena engkau ada di dalamnya. Bahkan ibundamu setiap malam berdoa. Ayahmu mengelus perut ibumu dan berkata, Allah, selamatkan anak ini ya Allah. Jadikan anak ini menjadi anak yang soleh, yang solehah ya Allah, yang berbakti padamu, cinta padamu Allah. Setiap malam mereka memohon kepada Allah agar engkau terlahir dengan selamat. Bayangkan betapa pengasih penyayangnya ibumu dan ayahmu padamu. Bayangkan engkau menangis, tak menjadi derita mereka. Bayangkan setelah 9 bulan lamanya engkau berada dalam kandungan ibundamu. Ibundamu pun harus berjuang untuk melahirkanmu. Dengan bersimbah darah, ibundamu berjuang melahirkanmu. Dengan rasa sakit yang teramat sangat, ibundamu berjuang melahirkanmu. Bahkan dia rela jika dia harus meninggal dunia, asalkan engkau selamat.
Bahkan dia berdoa, ya Allah selamatkan anakku ya Allah. Dia tidak berdoa untuknya, tapi berdoa untukmu. Berdoa untukmu. Ayahmu pun begitu tegang. Ayahmu pun memanjatkan doa kepada Allah. Bukan ibumu yang didoakan, tapi engkau. Ayahmu berdoa pada Allah, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Bayangkan, lupakan engkau akan hal itu. Bahkan ketika engkau lahir dengan selamat, mereka pun langsung bersyukur, mengucapkan terima kasih ya Allah. Engkau berikan kami seorang anak ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan kemudian penuh cinta, ibundamu malah bertanya pada dokter, mana anakku dokter? Aku ingin melihatnya dokter. Dan kemudian ibundamu mulai menghitung jemarinya. Dan ketika ibundamu tahu engkau terlahir dengan sempurna, ibumu kembali bersyukur, mengucapkan terima kasih ya Allah. Kau berikan kami anak yang sempurna. Kemudian setiap malam kau menangis. Ibundamu pun terbangun dan berkata padamu, nak, mengapa engkau menangis, nak? Mari nak, peluk ibunda. Mari nak. Kemudian ayahmu pun terbangun dan membelai lembut kulitmu dan berkata, ayah bersamamu nak, jangan menangis lagi anakku sayang. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berjalan. Bayangkan siapa yang membuatmu bisa berjalan hingga saat ini. Karena mereka yang mengajarimu dengan sabar. Dan ketika engkau terjatuh, mereka pun merasakan kesakitan. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berbicara. Satu kata demi kata, kalimat demi kalimat mereka ajari padamu dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya engkau bisa berbicara. Tahun demi tahun. Dan sekarang engkau sudah menjadi seorang anak yang remaja. Sekasih sayang yang ayah ibumu berikan padamu sedemikian rupa tak pernah meminta balas darimu. Setelah mereka begitu cinta padamu, memberikan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan. Sekarang bayangkan apa yang kau lakukan pada mereka. Bayangkan apa yang kau lakukan pada ayah ibumu. Bayangkan kapan kau membentak ayah ibumu dengan kata-kata kasar. Pantaskah engkau membentak-bentak mereka? Pantaskah engkau membentak ibumu yang 9 bulan mengandungmu dan berjuang untukmu ketika melahirkan? Pantaskah engkau membentak ayahmu yang setiap hari pergi pagi pulang malam untukmu karena ingin memberikan yang terbaik untukmu? Pantaskah? Pantaskah? Sudah berapa lama lakukan itu? Sudah berapa lama engkau bahkan tak pernah membuatnya tertawa? Sudah berapa lama engkau setiap hari bahkan sering membentaknya, membantahnya, menyakiti hatinya, bahkan membuat air matanya menetes karena ucapan-ucapanmu, karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan jika engkau mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudaramu di Aceh. Mereka kehilangan ayah ibunya. Barulah mungkin kau menyesal. Mengapa sepanjang hidupnya aku tak pernah berbuat baik pada mereka?